Mohon izin Pak Ketua, Bunda Korwas, acara mau dimulai. Halo? Siap Bunda. Ini sudah opening Bu. Baik, alhamdulillah peserta sudah Ibu Hani, mencapai. Halo? Pak Lukman dulu ya. Diberi pengantar Pak Lukman dulu. Monggo Pak Lukman, diberi pengantar dulu Pak. Baru setelah itu diberikan ke Bunda Hani. Iya, mangga Pak Lukman. Baik, mohon maaf, izin Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih bersama dalam kegiatan webinar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran dalam acara ini. Untuk acara selanjutnya kita berharap mudah-mudahan dengan bacaan Fatihah acara ini diberikan kelancaran, kemudahan, saudara-saudara kita yang sedang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah, saudara-saudara kita yang ada hajat mudah-mudahan dihasilkan, dikabulkan maksudnya, saudara-saudara kita yang sudah meninggal kita doakan mudah-mudahan diterima iman Islamnya. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih atas bacaan suratul Fatihahnya. Untuk acara selanjutnya saya persilakan kepada Bunda Hani Roja yang akan memandu jalannya acara kegiatan ini. Kepada Bunda dengan segala hormat saya persilahkan. Terima kasih Pak Lukman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ketua Pokjawas Nasional. Yang saya hormati Ibu Pengembang Teknologi Pembelajaran pada seksi Rodotul Atfal, Kurikulum Sarana Kelembagaan Madrasah Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia, Bunda ini yang saya hormati Ibu Koordinator Pengawas RA Nasional, Bunda Inti, dan yang saya hormati Bapak Ibu seluruh pengawas RA se-Indonesia yang saya banggakan. Haturan salam kenal saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah dalam melaksanakan kegiatan ta'aruf sekaligus silaturahmi dalam kegiatan pertama Koordinator Pengawas RA Nasional yang insya Allah untuk pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang kurikulum prototip. Namun sebelumnya saya bacakan dulu susunan acara yang akan kita laksanakan pada kesempatan ini. Yang pertama pembukaan, kedua sambutan dari Ketua Pokjawas Provinsi Jawa Barat, yang ketiga sambutan dari Bunda Kartini, dan yang keempat langsung kita kegiatan materi yang akan disampaikan oleh Bunda Inti. Untuk mempercepat waktu, marilah kita buka acara ini dengan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir kegiatan diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengijak kepada acara kedua, yaitu sambutan dari Ketua Pokjawas Provinsi Nasional kepada Yanda Jurni, disilahkan. Langsung saja Yanda, mangga. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Hormati Bapak Kasubdi dari KSKK, Bapak Dr. Ahmad Hidayatullah ini yang mudah-mudahan bisa bergabung karena
sudah dihubungi oleh Bunda Inti Marhati bahwa beliau sedang rapat dengan Komisi 8, tetapi beliau kalau ada jeda waktu insya Allah tetap ingin menyapa sahabat-sahabat kita semua. Yang kehormati Bapak Ibu Kasih, ya, sebenarnya kami lebih panggil dengan Kasih, tapi sekarang namanya PTP Yatim Berembang, Direktorat KSKK, terutama Bunda Kartini yang hari ini bersama dengan Ibunda Hani dalam rangka untuk melakukan kegiatan yang sama. Kemudian yang kami hormati Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kawan-kawan pengurus Perjawas Nasional, kawan-kawan pengurus Perjawas Provinsi, dan kawan-kawan pengurus Perjawas Kabupaten Kota se-Indonesia, sahabat-sahabat saya yang luar biasa, kawan-kawan pengawas madrasah, dan ada beberapa juga kami lihat ada kawan-kawan kita, ada kawan-kawan RA, kepala RA yang bergabung, Bunda Inti Marhati, karena kami lihat satu persatu dari 270 yang sudah gabung, kami ada 1-2 yang kenal, sehingga ada berbagai, dan juga ada di kepala madrasah, ada kepala RA, ada guru RA, Bunda. Oleh karena itu, maka kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada Bunda Kartini yang bisa membersamai kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ini adalah menjadi catatan amal bagi kita. Yang kedua, kami ucapkan terima kasih kepada sahabat kami, Pak Didin dan Pak Lukman yang setia mendampingi kami, ya. Dan alhamdulillah pada minggu ini adalah memang minggu-minggu yang luar biasa. Ada 3 kali kegiatan, baru hari ini, kemudian besok, kemudian hari Sabtu. Ya. Ini luar biasa karena skedulnya yang memang by desain, tetapi nanti akan kita tertibkan mungkin 1 minggu sekali, ya. Itu barangkali sebagai gambaran. Jadi secara periodik, secara bertahap nanti kami, Bunda Inti Marhati dan Pak Lukman dan Pak Didi dan sahabat-sahabat kita semua akan secara reguler akan mengaji bareng, ya. Namanya istilahnya ngaji kurikulum bareng sekitar dunia pendidikan, misalnya tentang supervisi pembelajaran abad 21 untuk RA, misalnya nanti akan dibedah oleh Bunda Hani dan Bunda Inti Marhati dan kawan-kawan yang lain. Kemudian setelah itu bagaimana juga bicara tentang desain pembelajarannya, terus secara bertahap seperti itu. Oleh karena itu, maka kesempatan ini kami sampaikan bahwa kita bicara tentang kurikulum prototip ini adalah hal yang sensi dan seksi, ya. Jadi hari ini adalah menjadi hal yang seksi dan yang sensi luar biasa, karena bagaimanapun di sahabat kita di sebelah sudah uji coba pelaksanaan kurikulum prototip ini dengan di 2.500 sasaran sekolah penggerak di seluruh Indonesia termasuk di PAUD. Sedangkan di kita, insya Allah nanti akan disampaikan oleh Bunda Kartini selaku tim pengembang di pusat, dan kami adalah membantu beliau dengan kawan-kawan. Insya Allah di Kementerian Agama juga akan melakukan hal yang sama. Oleh karena itu, Bapak sekalian, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, maka nanti saya dengan Bunda Inti Marhati dan Pak Lukman dan Pak Didin nanti akan membuat schedule mungkin setengah bulan sekali, ya, untuk RA. Misalnya hari ini kita mencoba, kalau memang kurikulum prototip belum dipahami, maka nanti ada sesi 2. Jadi siswa misalnya setengah bulan lagi sesi 2 dan seterusnya. Baru setelah itu mencoba membedah tentang supervisi pembelajaran abad 21 khusus untuk tingkat RA misalnya. Karena jujur tadi baru saya ketemu dengan kawan-kawan pengawas RA, ternyata tidak terlalu banyak sahabat-sahabat kami yang paham. Bahkan ada beberapa kawan pengawas yang belum sosialisasi kepada kawan-kawan guru RA maupun kepala RA. Nah, inilah menjadi sangat penting bagaimana pemahaman itu secara komprehensif. Oleh karena itulah, maka kami menyebut apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kawan-kawan kami, terutama Bunda Inti Marhati, yang telah disupport oleh Pak Lukman dan Pak Didin dan kawan-kawan yang lain, termasuk Bu Hani, untuk melaksanakan kegiatan ngaji kurikulum bersama dengan Perjawas Nasional, dan secara prodik, secara berseri nanti akan kita gagas. Nanti akan kita buatkan draft, misalnya setengah bulan sekali, sehingga kawan-kawan guru, kepala madrasah, pengawas yang membidangi untuk meluangkan waktu ngaji bareng-bareng. Kalau memang dirasa lebih enjoy sore hari, bisa nanti kita jadwalnya kita rubah, bisa sore hari. Atau habis isya misalnya cukup maksimal 2 jam, monggo silakan. Nanti didiskusikan di grup, karena sudah ada Korwas pengawas RA se-Indonesia yang dikomandani oleh Bunda Inti Marhati dengan Bu Hani. Itu barangkali sekali lagi ucapkan terima kasih. Monggo nanti kalau Pak Kasudin bisa gabung, nanti bisa diberikan waktu kesempatan untuk memberikan penguatan kepada kita semua. Terima kasih. Sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Ibunda Kartini yang telah sudi bersama-sama kita. Mudah-mudahan ini adalah menjadi starting yang baik, ya, karena bagaimanapun kurikulum prototip adalah menjadi hal yang baru, tetapi secara umum kami diskusi intens dengan Bunda Kartini tidak terlalu banyak perubahan yang signifikan untuk di lingkup PAUD, ya, tetapi tidak terlalu banyak untuk di lingkup PAUD.
ada beberapa hal yang perlu menjadi catatan bahwa tetap prinsip pembelajaran dan yang ada di PAUD itu ya tetap bermain dan belajar bermain. Itu prinsip dasarnya. Oleh karena itu, kawan-kawan sekalian, memang ada beberapa elemen penting yang berubah, misalnya ada capaian pembelajaran dan lain-lain, itu nanti akan dikupas tuntas oleh Bunda Kartini dan oleh Bunda Inti Farhati. Tapi kami tidak akan menyampaikan materi, tapi hanya ingin memberikan penguatan support sepenuhnya. Kalau memang kita nanti dan ini monggo, kalau ada provinsi yang ingin memamerkan ini, monggo silahkan. Kita tinggal cek ke Bunda Inti Farhati, ke Bunda Hani, kami akan membantu memfasilitasi kawan-kawan semua. Kalau nanti menginginkan tiap provinsi, ke provinsi besar menginginkan ada virtual macam ini, monggo kita fasilitasi karena adalah kewajiban kami. Nah, sehingga lebih masif Bunda Inti pemahaman kawan-kawan seperti itu. Jadi misalnya di satu provinsi kepala RA-nya, RA-nya, pengawas yang memberi itu langsung satu provinsi gabung misalnya. Itu akan lebih bagus, lebih dinamis sehingga kita akan lebih fokus. Kecuali kamu provinsi yang kecil, yang memang tidak terlalu banyak, mungkin bisa digabung 2-3 provinsi. Itu barangkali Bapak sekali lagi ucap terima kasih. Kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas paparannya. Alhamdulillah ternyata beliau memfasilitasi kita untuk menindaklanjuti kegiatan-kegiatan yang hari ini kita laksanakan dan bagaimana rencana tindak lanjut ke depannya. Terima kasih Bapak, jazakumullahu khairan. Baik Ibu dan Bapak, kita menginjak kepada acara yang ketiga yaitu sambutan dari Bunda Kartini. Namun mohon maaf sebelumnya, saya juga berada di kendaraan ini, di kendaraan Umi Latifah, sedang menjemput beliau di bandara karena kita sedang ada acara di Pangandaran ini. Jadi untuk menghemat waktu, kiranya Bunda Inti bagaimana? Siap langsung menyampaikan materi Bunda Inti? Nanti kalau kami Langsung sudah aja. ketemu Langsung aja. dengan Oke, nanti kalau kami sudah ketemu dengan Bunda Kartini, nanti seperti apa atau di-cut dulu di tengah-tengah kegiatan, nanti mohon izin barangkali Bunda Inti. Ya. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjutkan. Kita persiapkan semua pikiran, hati, dan seluruh tenaga kita untuk menerima materi tentang kurikulum prototip dari Bunda Inti Farhati. Kepadanya disilahkan. Mangga langsung Bunda Inti. Oke. Ya, baik, terima kasih. Nih, Bu Hani, saya mau bacakan pantun dulu ya. Kalau ke Jakarta, jangan lupa ke Monas. Cakep. Ke Monas, yuk kita makan ketupat. Cakep. Kelompok Jawasnas Madrasah kita memang selalu semangat dan hebat. Alhamdulillah. Tadi saya disuruh baca puisi, baca pantun. Jadi saya baca pantun dulu. Oke, baik. Satu lagi, Pak Din. Pak, ini Siap, ya. siap. Boleh. Oke, beli baju di Pasar Anyar. Jangan Cakep. lupa ajak Bu Nani. Siap. Selamat datang di webinar Kurikulum Prototipe Anak Usia Dini. Mantap. Tepuk tangan untuk kita semua dong. Hebat. Ini Pak Yai kita ini nih anak bontot tapi duluan ini kaji kurikulumnya nih. Tadi kata Bu Hani jangan mau kalah anak bontot katanya gitu. RA kan bontot tuh. Iya, cerdas tadi. Oke, ini supaya tidak ini aja ya, supaya tidak ngantuk karena ini suasananya lumayan agak mendayu-dayu di Bogor ini mendung tapi tak berarti hujan Pak Yai. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza
Tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza kilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang saya hormati Ketua Pokjawas Madrasah Nasional Pak Yai Zurni, kemudian para pengurus Pokjawas Provinsi, wabil khusus Kang Dr. Din, juga Kang Dr. Lukman yang menjadi supporter terselenggaranya webinar ini, yang bekerja behind the scene, kemudian juga para para pemangku kebijakan di Pokjawas Nas Madrasah, sahabat saya Bu Hani, Cahani yang selalu mensupport saya untuk terus bersama-sama mengkaji kurikulum. Kemudian Ibu Bapak yang saya hormati, pengawas RA se-Indonesia mudah-mudahan, tapi tadi tidak se-Indonesia, mudah-mudahan se-Jawa Barat ya. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmatnya pada hari ini kita bisa berkumpul. Pada hari ini kita berdiskusi mengkaji bersama kurikulum baru. Kurikulum yang menurut Pak Yai tadi sudah diterapkan di tetangga kita. Jadi kita sebagai pengawas RA jangan sampai kalah, jangan sampai tertinggal, jangan sampai leave behind, tetapi kita menjadi trigger, kita menjadi motivator untuk belajar pertama. Jadi kita punya muruah, kita punya power karena kita punya kemampuan untuk memahami kurikulum yang rencananya tahun 2024 akan diberlakukan secara nasional. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa dicatat sebagai umatnya yang setia dan mendapatkan syafaatnya fil yaumil qiyamah nanti. Bapak Ibu, para pengawas, mungkin juga ada kepala RA, mungkin ada juga guru RA. Mohon izin dulu saya akan paparkan sedikit bahan untuk diskusi kita pada kali ini. Ya, Bapak Ibu sudah kelihatan? Sudah Bu, tinggal diperbesar. Iya, nanti saya perbesar. Jelas. Iya, baik. Saya langsung saja. Ini kurikulum prototipe atau prototipe tingkat pendidikan anak usia dini. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Selanjutnya, kalau tak cinta maka tak sayang. Gitu aja ya. Kalau kata Kang Din, tak cinta maka tak nikah. Begitu ya, ini beda. Baik, ini saya Bu Inti Farhati, mungkin sebagian sudah kenal, tapi kan barangkali ada yang belum kenal. Mohon maaf sedikit saja, ini resume saja. Saya menjadi pengawas RA MI. Saya punya binaan 27 RA, 8 MI. Ini saya masih digandolin MI Bu Hani. Saya belum lepas dari MI ini, masih diberi tugas MI. Kebetulan saya menjadi ketua tim penyusun modul PPKB PAITK, Direktorat PAI Kemenag RI tahun 2018, ketua tim penyusun administrasi pembelajaran PAITK. Kemudian menjadi ketua koordinator pengawas RA nasional, master trainer PPKB PAITK. Anggota tim perumus KMA 792, ada Umi Latifah juga, ada Bu Hani dan teman-teman. Dulu saya menjadi instruktur nasional kurikulum 2013 PAUD. Alhamdulillah juga menjadi peneliti di Puslitbang Pemda Kemenag RI dan menjadi penulis 300 lebih buku ide perencanaan pembelajaran berbasis STEAM, penulis buku aktivitas bermain STEAM anak usia dini yang Maret ini alhamdulillah sudah terbit dari Erlangga. Kalau buku 300 lebih itu penerbitnya Zikrul Hakim Bestari. Menjadi penulis naskah media pembelajaran AR Augmented Reality tingkat PAUD Pusdatin Kemendikbud. Anggota penyusun 20 permainan literasi asik PAUD.
Dan menjadi yang terakhir, saya lagi aktif di verifikator dan penyusun instrumen penilaian buku pendidikan agama dan bahasa Arab, namun saya khusus di level PAUD. Demikian tentang saya, all about me. Mudah-mudahan nanti takutnya siapa itu yang bicara, orang mana. Nah, ini tentang saya sedikit saja resume saya kalau kebanyakan kelamaan. Nah, ini sebentar saya tutup dulu ya. Pengertian prototipe. Prototipe adalah dari segi lugatan, dari segi bahasa, itu contoh yang dapat diartikan sebagai model pertama. Prototipe tersedia juga untuk menguji apakah konsep yang diajukan tidak dapat diterapkan atau untuk menguji selera pasar. Kira-kira seperti apa ini nanti di pasarannya, di sekolah nanti seperti apa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, prototipe merupakan model pertama yang dijadikan contoh, yaitu tentang pengertian prototipe. Pertanyaannya, sampai kapan kurikulum prototipe ini berlaku? Nah, sebelum saya jelaskan seperti ini, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa penamaan kurikulum sendiri itu sebenarnya belum final. Jadi Minhum menyebutnya kurikulum pembelajaran paradigma baru. Wa minhum yaquluna kurikulum merdeka belajar. Ada juga yang mengatakan kurikulum 2022. Dan penamaan sendiri memang belum diberikan secara regulatif. Jadi nanti kita tunggu tahun 2024 apakah namanya kurikulum prototipe ini, dan apakah kurikulum prototipe ini memang benar-benar akan diterapkan kepada seluruh satuan pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum prototipe yang ada di tahun 2022 ini ditawarkan sebagai opsi tambahan untuk rehabilitasi pendidikan pada tahun 2022 sampai 2024 nanti. Nah, kebijakan kurikulum nasional akan ditinjau kembali pada tahun 2024 berdasarkan penilaian yang dilakukan selama masa pemulihan. Nah, seperti itu. Kenapa kurikulum prototipe ini menjadi solusi, menjadi obat bagi masa-masa kita pandemi? Jadi menurut satu penelitian yang dilakukan oleh Kemendikbudristek, bahwa selama masa pandemi ini ada terjadi yang disebut dengan kehilangan belajar, learning loss. Jadi belajar yang lamanya 1 tahun, ternyata anak-anak itu hanya belajar selama 6 bulan. Jadi 6 bulan itu yang disebut dengan learning loss. Jadi sebenarnya kita belajar itu bukan 1 tahun, tapi 6 bulan. Nah, ternyata setelah diteliti kembali ketika satu satuan pendidikan menerapkan kurikulum darurat yang hanya mengandalkan KD-KD esensi, ternyata learning loss-nya itu hanya 2 bulan. Seperti itu. Jadi, kenapa kurikulum prototipe ini yang berbasis pada materi dan KD-KD esensi saja mampu memberikan penyegaran, mampu memberikan solusi, mampu memberikan penyembuh bagi keadaan pembelajaran di era pandemi ini. Nah, jadi kalau kita lihat macam-macam kurikulumnya itu bisa lihat seperti ini, Bapak Ibu. Kita yang dulu sebelum pandemi kita menggunakan kurikulum 2013, kemudian ada juga kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 full dan kurikulum 2013 yang diringkas atau kurikulum 2013 yang darurat, yang disederhanakan. Oleh karenanya 2020, kemudian tahun ajaran 2021, kita hampir sebagian besar menyusun KTSP-nya itu KTSP darurat atau pudar. Dan Kementerian Agama juga sudah membuat regulasi panduan dari RA sampai MA. Nah, yang kedua ini adalah ada kurikulum pandemi atau kurikulum darurat yang sampai sekarang kita masih menggunakannya.
Jadi kurikulum pra-pandemi yaitu kurikulum 2013, terus kurikulum pandemi yang disebut dengan KUDAR atau kurikulum darurat. Di mana di kurikulum darurat itu yang diajarkan hanya KD-KD yang esensial. Kalau di RA itu kalau tidak salah ada 5. Materi esensi di KD atau materi esensi di KUDAR RA yang pertama adalah PAI, yang kedua adalah literasi, kemudian PHBS, kemudian akhlakul karimah, dan yang keempat adalah life skill. Nah, itu 5. Mohon semua pengawas wajib tahu karena itu yang selama ini kita ajarkan. 5 materi esensi yang ada di kurikulum darurat RA karena kita berpedoman kepada KUDAR. Kalau tidak salah Pak Yai itu adalah keputusan Dirjen Pendis yang nomor 3331 atau nanti kalau salah kita lihat kembali. Nah, kemudian yang ketiga ada kurikulum prototipe yang diterapkan secara terbatas di sekolah penggerak dari TK sampai SMA. Nah, kemudian tahun 2021 itu ada 2.500 sekolah penggerak dari level PAUD sampai level SMA. Di 2022 nanti ada 10.000 sekolah penggerak yang menerapkan kurikulum prototipe ini, dan di 2023 itu ada 20.000 dan di 2024 itu semuanya menggunakan kurikulum baru ini. Kemudian, di samping kurikulum baru yang diterapkan di sekolah penggerak, ada juga kurikulum baru yang nanti diterapkan di sekolah non-penggerak. Jadi kurikulum 2021 kurikulum darurat dan kurikulum prototipe sebagai opsi bagi semua satuan pendidikan. Jadi sekolah non-penggerak dan madrasah yang 2022 ingin menerapkan kurikulum baru itu dipersilahkan. Berdasarkan hasil pembicaraan Pak Yai Zurni semalam dengan Pak Ahmad sebagai Kasubdit, skema yang nanti akan dilakukan oleh Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen Pendis KSKK itu, Kemenag, Dirjen Pendis KSKK akan memilih 1 lembaga RA, 1 lembaga MI, 1 lembaga MTS, 1 lembaga MA di setiap provinsi yang akan diasuh, yang akan dibimbing untuk menerapkan kurikulum baru ini. Untuk satuan pendidikan RA maupun madrasah lain yang sekiranya mampu, dipersilahkan untuk menggunakan atau menerapkannya, namun tidak diberikan dana, tidak diberikan biaya, tidak diberikan sarpras oleh negara. Tetapi mereka harus menyiapkannya secara mandiri, baik pelatihan gurunya, sarana prasarananya, hadir, dan lain sebagainya. Kemudian untuk 1 RA, 1 MI, 1 SMA, 1 RA, 1 MI, 1 MTS, dan 1 MA akan dipilih oleh Kemenag. Langsung yang akan di... Halo, Assalamualaikum. Bu, dikat dulu sebentar. Oh ya, silakan. Bu Kartini udah masuk, Bu? Sudah masuk, Bu Kartini. Bisa dikat dulu sebentar, Bunda Inti. Mohon izin. Siap. Siap, Bunda. Namanya? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Kedengaran Bunda. Ya Allah. Kedengaran Bunda, alhamdulillah. Mohon maaf, lagi enak-enak saya juga dengerin Bu Inti. Kenapa disebut dia? Wah, ada apa-apa. Sini kan di kita ini. Nanti dengarnya langsung di mobilnya Bu Latifah, Bunda. Karena sekarang Bunda sebentar lagi mau dijemput, kami sebentar lagi mau nyampe. Iya, oke. Iya. Sambil nunggu kami, Bunda, dimohon sambutan sebentar. Oke. Baik. Iya. Sudah siap, Bunda? Siap. Oke, baik.
Terima kasih Bunda Inti, mohon maaf waktunya. Alhamdulillah Ibu dan Bapak, para peserta webinar pada hari ini, alhamdulillah Bunda kita satu-satunya di pusat tentang keeraan. Beliau adalah yang mampu mengayomi kita tentang keeraan, khususnya yang saya rasakan juga beliau lebih memperhatikan bagaimana tupoksi daripada pengawas era ini sendiri. Baik, kita menginjak kepada acara yang ketiga, yaitu sambutan dari Bunda Kartini, di mana beliau sendiri adalah saya sampaikan dulu daftar riwayat hidup beliau atau CV beliau supaya kita lebih kenal, karena beliau adalah satu-satunya Bunda kita di pusat. Beliau terlahir di Palembang tahun 21 April. Tanggal 21 April tahun 1976. Beliau bernama Dr. Kartini. Kemudian pangkat dan golongan beliau sebagai pembina tingkat 1-4B agama Islam, jabatan sekarang yaitu pengembang teknologi pembelajaran ahli muda pada seksi pada Rodotul Atfal pada Direktorat KSKK, yaitu Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan di Madrasah di Dirjen Pendis Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Beliau tinggal di Jalan Bakti 3, nomor 8, RT 16, RW 08, Kelurahan Pulo, di Gebang Cakung, Jakarta Timur. Nomor kontak beliau nanti saya sampaikan, dan beliau juga sudah hadir di grup kita. Untuk mempercepat waktu, saya persilakan kepada Bunda Kartini untuk menyampaikan paparannya dalam kegiatan kita hari ini. Untuk Bunda Kartini, mangga Bunda disilakan. Iya, terima kasih Bu Jihan. Ini benar-benar ya, Ibu Jihan, Ibu Haji Hani yang cantik, yang luar biasa, tetap semangat survive ya. Makasih untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati, di sini sudah ada Bapak Zurni MPD, beliau adalah Ketua Pokjawas Madrasah Nasional. Assalamualaikum Pak Zurni, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, makasih banget kemarin sempat ketemu kita ya di Serpong. Yang kemudian saya juga saya hormati Ibu Inti Farhati, MA, beliau adalah Koordinator Pengawas RA Nasional. Luar biasa Bu Inti, ayo semangat terus. Ini emang nggak ada, ini gaspol terus kalau Bu Inti ya. Ini sama dengan Bu Hani. Sama-sama kayaknya nggak punya rem ini. Ini kayaknya saya lihat di samping Bu Hani, saya sapa dulu ini. Ada Ketua IGRA nih, walaupun nyempil-nyempil ini. Ayo, Bunda Latifah mana? Udah Umi Latifah, Masya Allah, luar biasa nih. Ini orang-orang hebat. Saya bersama orang-orang hebat yang luar biasa. Terutama semua teman-teman pengawas se-Indonesia yang hadir saat ini, ada kurang lebih 285 orang ya. Masya Allah, Pak Zurni, Bu Inti, Bu Hani, terima kasih sudah menghadirkan saya di acara orang-orang keren ini. Yang jelas saya merasa bangga dan bahagia bisa menyapa walaupun melalui Zoom ya, dengan segala keterbatasan pengawas selama ini. Saya memang merasa, aduh, pengawas itu kecil banget ya. Kecil banget perhatian terhadap pengawas. Sementara jumlah sekarang ini, jumlah madrasah semakin banyak, jumlah untuk lembaga guru dan yang lain-lain banyak, tapi jumlah pengawas semakin menyusut. Tapi jumlah menyusut, tenaganya luar biasa, hebat semua. Ini tepuk tangan dulu deh buat para pengawas Indonesia ini. Ini saya mau ngasih tahu dulu sebelum saya berangkat tadi, ini kebetulan saya baru landing banget di Pangandaran. Ini alhamdulillah saya diminta langsung oleh Pak Kanwil untuk bisa datang dan hadir acaranya Jawa Barat ini tentang RA ya.
Jadi saya ingin menyampaikan sedikit hal. Ketika tadi sebelum berangkat, ini saya minta dengan data emis. Data emis se-Indonesia. Saya minta dengan Kang Dodi. Kang, tolong saya dikasih update jumlah semua tentang RA. Ternyata hanya pengawas yang tidak punya data tentang RA, karena pengawas RA sangat sedikit. Tapi saya sedikit bacakan ya. Ini jumlah lembaga RA kita ini, satu yang pertama tidak ada negeri. Semua swasta. Jumlahnya se-Indonesia ada 30.603. Kebayang nggak nih? Masya Allah, logikanya 1 berbanding sekian, tapi kenyataannya di lapangan pengawas itu sapu jagat. Semua harus dilayani baik dari tingkat RA, MI, MTS, MA. Memang ini berat, sangat berat. Saya bilang ini kalau jadi pengawas, Masya Allah, ini salah masuk karena tadi Kementerian Agama itu logonya ikhlas beramal ya. Gitu ya Pak Zurni ya, ini ikhlas beramal banget ini. Jumlah 30.603. Terus berapa nih jumlah guru ini yang se-Indonesia? Jumlah guru se-Indonesia itu ada 134.443 orang. Jadi kebayang nggak, 134.000 ini harus benar-benar kita kawal menjadi guru-guru RA yang terbaik. Wah, sudah ada di samping saya ini Umi Latifah ini. Masya Allah, ini saya posisi sedang ada di bandara. Saya minta ruang khusus, ternyata ini saya dikasihnya tempat periksa barang. Ini sebenarnya kalau nggak saya pakai ini periksa barang. Nah ini saya lanjut sedikit ya, Umi izin sebentar ya Mi ya. Ini jumlah guru itu ada 134.000. Terus berapa sih jumlah murid nih? Nah jumlah murid ini ya. Ini ada jumlah siswa itu jumlahnya 1.253. 1.256.673. Ini yang harus kita berikan pelayanan karena memang RA itu adalah pelayanan anak-anak Raudatul Atfal. Nah ini yang saya sempat berpikir, ya Allah nasib pengawas gimana ini ya. Untuk pengawas RA aja kayaknya jumlahnya nggak nyampe 10% pun tidak. Barangkali 0,01% barangkali ya. Karena saya juga minta tadi sama Kang Dodi, tolong kasih saya jumlah pengawas RA. Ternyata nggak punya jumlah pengawas RA. Dan memang miris banget nasib pengawas ini kadang-kadang kurang diperhatikan. Kerjaannya bertumpuk, yang harus dimonitoring banyak, supervisinya banyak banget, tapi sangat minim kesejahteraan, minim kompetensi, minim budget ya. Pelatihan-pelatihan diklat untuk pengawas tentang jenjang RA, MI, MTS, MA itu sedikit sekali. Saya tahun 2018 sempat mengeluh dengan Balai Diklat. Bagaimana tidak, Balai Diklat, Pusdiklat waktu itu ya, Pusdiklat hanya mengagendakan dalam 1 tahun itu hanya 1 kali pertemuan untuk pelatihan RA, jumlahnya 40 orang. Saya bilang, Masya Allah, ini baru guru, pengawas gimana? Nggak ada. Terus saya juga gini, berarti pengawasnya memang benar-benar terjun bebas, terjun yang luar biasa, dari helikopter turun, nggak tahu harus turun kemana, bagaimana, bekalnya apa. Jadi saya merasakan betul bagaimana mensupervisi sementara pengawasnya sendiri masih minim sekali tentang ke-RA-an. Minim perhatian, minim pelatihan, minim kompetensi. Jadi sebenarnya dengan ada forum ini, ada forum tentang pertemuan-pertemuan melalui luring, melalui daring. Ini luar biasa inisiasi dari teman-teman, dari Pokjawas, dari ini juga ya, dari teman-teman Komnas ya. Mudah-mudahan ini bisa menjembatani antara kebutuhan need assessment ya, antara need dan assessment. Jadi bagaimana pengawas yang ada di daerah ini harus punya harga diri gitu. Jangan sampai masa yang lebih tahu malah guru-gurunya dibanding pengawas. Kan pengawas harus lebih kuat, lebih survive, kompetensi juga harus besar. Ini harus banyak. Jadi harus literasi. Jadi itu udah banyak produk yang sudah mulai akan dibuat ya. Jadi kami selama 2018 ini bersama dengan termasuk Bu Inti waktu itu ya, Bu Inti, ada Bu Hani, itu yang saya minta benar-benar dari bottom up. Apa sih maunya teman-teman ini dengan RA? Ternyata setelah saya lihat belum ada regulasi tentang RA, belum ada KMA, belum ada PMA, belum ada juknis, belum ada modul atau apapun lah di sana. Padahal jumlahnya waktu itu 27.000. Tahun 2018 27.000. Maka tahun itu juga kami bertekad harus membuat sesuatu untuk RA se-Indonesia karena
kita harus melindungi seluruh stakeholder yang ada di RA supaya bisa kerja dengan maksimal. Jadi itu sudah ada beberapa produk, ada KMA, ada PMA, kemudian ada juknis, ada modul, ada bahan ajar. Nah, silakan buat semua teman-teman pengawas pergunakan ini secara maksimal. Dan itu bukan kitab suci. Masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang perlu kita benahi, kita rubah sama-sama, kita buat maksimal. Nah, mudah-mudahan ini menjadi daya dorong semangat semua untuk bisa lebih survive, lebih maju ya. Nah, ini juga kalau sekiranya ada hal yang terkait dengan RA yang menurut Bapak dan Ibu pengawas, waduh kayaknya masih kurang deh. Ini kayaknya nih, tolong dibuat forum-forum seperti ini, kita bahas bareng-bareng, rame-rame. Nah, apalagi dengan ada kurikulum prototype nih. Kurikulum ini sebenarnya kalau setelah saya amati tidak jauh beda dengan kurikulum RA ya. Tidak jauh beda, karena sudah terbiasa dengan inovasi, sudah terbiasa dengan hal-hal yang penuh tantangan RA ini ya. Jadi tidak akan sulit buat RA. Nah, yang tadi disampaikan sama Bu Inti, sempat saya dengar di akhir ya, memang di Dikbud pun mereka tidak semuanya, hanya memberikan beberapa, hanya 200 lembaga ya, dari tingkat TK sampai SMA, yang mereka berikan pelayanan khusus, artinya anggaran khusus untuk pelatihan dan yang lain-lain. Selebihnya silakan mandiri. Nah, bagaimana dengan RA? Oke, RA siap-siap. Kalau memang siap dengan kurikulum prototype, maka siap juga dengan kompetensi. Saya berharap dengan adanya pertemuan ini membuka sesuatu yang baru, wacana baru, semangat baru, dan juga teman-teman yang baru. Mudah-mudahan dengan adanya silaturahim, kita semua bisa terjaga kualitasnya, dan kita juga bisa semakin meningkat ya, meningkat. Apalagi ada Pak Zurni ini sama Bu Inti dan Bu Hani ini luar biasa nih. Saya yakin sekali dengan orang-orang hebat dan orang-orang keren yang nggak punya rem, arti rem tenaga, semangatnya tinggi. Ini semua teman-teman se-Indonesia nih saya lihat ini dari ada Pontianak, ada dari Tafas Al-Falah, ini KBRA Tafas Al-Falah. Assalamualaikum Ibu, ada Ibu Rusmila walaupun nggak kelihatan, Ibu Husna. Saya nggak bisa nyapa semua nih karena ada 280 orang ya. Coba saya cek ada berapa nih. Ada Pokjawas Indramayu, ada Pokjawas Pabidin Setiawan, ada Mardini Pokjawas Purbalingga. Masya Allah, ada Salatiga Bu, masih ada ya. Ibu, saya mohon maaf Bapak dan Ibu, ini ada 291 orang. Saya sebenarnya pengen banget ya hadir secara offline, karena buat saya kadang-kadang ketika offline dengan online itu jauh beda. Jadi kita ada keterikatan batin rasanya ya. Di sini juga ada teman-teman ini, Masya Allah, ada Bu Nani, Bu Rusmini, Bu Masyita, asik ya. Enaknya luringnya begini nih. Luring ini Bu Masyita nih asik nih dengan Bapak nih, duduk di depan rumah sambil melihat ya. Inilah ilmu, dan kita silaturahim ya Bu, nggak apa-apa. Bapak juga asik tuh. Ada teman-teman semua, saya hanya berpesan kalau sekiranya memang ada hal yang dirasa sangat kurang, ajukan. Karena waktu itu saya sempat melihat grade yang sangat luar biasa. Ketika teman-teman pengawas yang ada di tetangga sebelah diberikan skala pelatihan, saya duluan yang merasa sedih ya. Sedih banget, apa bedanya kita. Tapi ternyata balik lagi ke anggaran. Oke, anggaran kita memang sangat kecil, tapi itu bukan penghalang. Anggaran boleh kecil, tapi semangat harus tinggi ya. Oke enggak Bu Nani ya? Bu Nani Nurhayati ketawa nih ya. Ini ada Pak Maksron. Pak Maksron Bluetooth nih. Kayaknya bergelap-gelap gimana ini Bapak nih? Kayaknya asik banget nih. Bu Jaira dari Indramayu, alhamdulillah walaupun jauh ya Bu ya. Alhamdulillah ini ada Pak dari Tomohon, Kemenak Tomohon, Pak Muhammad ya. Masya Allah. Saya makasih banget nih semua teman-teman ya. Pak Zurni, Bu Hani, Bu Inti, dan semua teman-teman kepanitiaan di belakang layar yang saya nggak tahu ini saking banyaknya berapa orang. Semangat ini tolong dikeluarkan. Jadi jangan cuma Bapak dan Ibu bertiga aja nih punya rem yang speednya kecepatan tinggi ya. Nih, halo? Ya Bunda. Saya kedengeran ya? Masih bagus Bunda, bagus. Bagus ya, saya melihatnya karena khawatir ini. Ini Bu Inti juga nih. Bu Inti ini ya, banyak teman-teman yang sering kirim ke saya. Bu Inti rajin banget buat podcast.
saya selalu like, subscribe, dan saya share kemana-mana. Karena buat saya ini adalah dukungan kita buat semua teman-teman yang luar biasa. Bu Hartati dari Bone Sulsel juga nggak apa-apa, buat aja podcast, jangan kalah sama Bu Inti. Bu Nirwana Nurdin, Bu Harisa, Masya Allah, ini semua ini harus ya. Bu Zuliatin juga sama tuh, dari RA Muslimat NU Sumber. Sumber mana nih Bu? Kayaknya asik banget nih. Nah, ini potensi-potensi ibu bapak yang ada, tolong dimaksimalkan. Kalau ada kendala ini ayo kita selesaikan bersama. Kita selesaikan bersama, kita cari solusi bersama, karena tidak ada yang tidak mungkin. Ketika kemarin saya coba ngobrol dengan teman-teman pengawas ya, teman-teman pengawas dari daerah Jakarta. Pengawas Kemenak dengan pengawas Dikbud beda banget. Pengawas Kemenak tidak dapat fasilitas apa-apa kecuali tunjangan. Sementara kalau pengawas dari Dikbud itu dikasih kendaraan, dikasih transport, bahkan untuk DKI itu paling kecil 16 juta sebulan. Itu untuk kekinian. Belum lagi kalau yang udah senior 25 sampai 30-an. Nah, itu kan membuat kita merasa gini, aduh, kayaknya apa nih yang harus kita lakukan? Nah, ini Pak Zurni barangkali juga masukan ya. Cobalah kita buat satu layanan tersendiri nih, layanan tersendiri buat teman-teman pengawas ya. Artinya teman-teman pengawas ini harus ada, mulai sekarang kita buat diklatnya macam-macam nih, diklat daring, diklat luring, nggak apa-apa Pokjawas. Melakukan ini dengan teman-teman semua. Nanti kita cari pendanaannya. Paling tidak, kalau sesama kita saling bersatu. Nah, untuk bagaimana semua guru, semua lembaga, semua murid RA, ini luar biasa nih, akreditasinya A. Kemudian siswa-siswanya juga jadi punya prestasi yang banyak, guru-gurunya semuanya bisa kita maksimalkan. Nah, peran Pokjawas inilah yang kami tunggu. Jadi peran Pokjawas buat satu kegiatan. Kalau memang tidak bisa melalui luring, ya daring. Paling tidak kegiatan-kegiatan ini harus ada pembekalan. Tolong bekali. Jangan sampai nanti pengawas di daerah ini tidak dianggap nih sama guru-guru. Karena ketika ditanya nggak ngerti, ini nggak ngerti, itu nggak ngerti. Maka buka bukunya, buka modulnya, buka semua. Dunia ada dalam genggaman, ada di handphone masing-masing. Jadi jangan nanti coba cekrek, foto, itu harus ada nilainya, foto itu harus ada nilainya. Jangan lupa, salam literasi. Mudah-mudahan semua teman-teman yang ada di sini bisa mengikuti semua rangkaian acara sampai dengan selesai. Dan kami tunggu kira-kira RA mana untuk kurikulum prototipe ke depan yang sudah siap untuk kita lakukan pembinaan. Itu saja barangkali ya teman-teman. Apa ada yang mau bertanya? Silahkan. Oke, sebelum Bunda ini sebagai moderator. Ini kita secara periodik tiap setengah bulan Bunda kita akan mengkaji misalnya nanti supervisi pembelajaran abad 21 untuk A. Baru setelah itu kita bedah instrumen IASP untuk RA persiapan agitasi. Jadi secara periodik kami sudah mendesain kegiatan seperti itu dengan Bunda berarti dan nanti akan dibantu oleh kawan-kawan yang baik. Itu sebagai laporan saja Bunda. Oke, kalau kayak gitu saya dikasih jadwalnya. Paling tidak ya, saya Bunda, bisa nanti kami dengan Bunda Inti Perhati menyusun dulu, kemudian nanti akan disodorkan ke Bunda Kartini. Siap. Oke. Pokoknya yang jelas gini ya, buat saya ini kan ada Pokjawas ini kan ujung tombak ya, ujung tombak majunya madrasah itu ada di pengawas. Karena kalau pengawasnya tidak gesit, tidak lincah, tidak maksimal, ini nanti biar pengawas itu kamusnya guru. Jadi pasti guru kalau ada apa-apa nanya ke pengawas. Ketika mentok administrasi, ketika mentok akreditasi, keuangan yang lain-lain pasti pengawas. Maka 6 literasi harus benar-benar dikuasai oleh pengawas. 6 literasi ini ya, literasi bahasa, numerasi, digital, terus science, ada financial, ada budaya ya, kalau nggak salah terakhir itu. Nah, ini Pak Zurni, tolong titip semua teman-teman, Bu Inti juga ya, Bu Inti, Bu Hani di sini, dan semua teman-teman yang hadir. Saya insya Allah akan support dengan semua apa yang ada. Kami di pusat pun akan selalu mendengarkan curhatan nih. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang mau kita buat? Kita dorong supaya pengawas-pengawas ini menjadi pengawas yang hebat bermartabat, mandiri berprestasi.
Ya, saya sebenarnya sangat pengen nih ada dialog dengan teman-teman, tapi kayaknya udah asik banget dan memang perjalanan saya dari sini menuju ke lokasi teman-teman di Pangandaran ini masih kurang lebih 1,5 jam. Insya Allah, iya. Mas Zorni, saya besok insya Allah ada di Surabaya. Siap, Bunda. Mudah-mudahan bisa ketemu. Ya, Ya, insya Allah saya Jumat ke Padang, Bunda. Jumat, Sabtu saya di Sumatera Barat, Bunda. Waduh, rancak bana itu baru rancak bana. Saya ke sana, Pak Zorni ke sini. Gak apa-apa, nanti saling ini ya. Oke, siap, Nah, komunikasi, Bunda. satu lagi, itu kan Bu Inti tuh sudah rajin banget podcast ya, buat podcast. Ayo dong, ini punya Jawa juga punya podcast, ya. Nanti coba dicari teman-teman ini. Dan satu, saya juga kemarin literasi digital itu saya melihat ada potensi yang memang harus kita kembangkan. Bagaimana membuat pusat pembelajaran untuk semua pengawas melalui media online. Apakah melalui YouTube, apakah yang namanya itu ya, paling tidak ketika teman-teman butuh supervisi, dia tinggal klik, ya, kemudian butuh tentang apa, dan itu bisa menjadi income buat semua aktivitas Kokjawas dan juga Korwasya. Nah, saya ini luar biasa. Ini Bu Inti lakukan teman-teman ya. Saya belum lihat Bu Inti nanti podcast bareng Pak Zurni. Siap, ya PAI. Siap. Itu pokoknya di belakang layar ada Pak Didin itu, Bunda. Pak Didin itu punya penanggung jawab podcast untuk Kokjawas Nasional itu ada Pak Didin itu, Bunda. Oh, ada Pak Didi. Oke, ya, kalau itu. gitu saya tunggu. Ya. Itu penanggung jawabnya untuk GTK, Pak. Nanti kita kolaborasi ada lagi dengan yang KSKK jadikan satu, Bunda. Oke, siap, Bunda. Iya, siap. Yang jelas dari manapun kita selalu support. Podcast ini kalau sudah ada yang kirim ke saya, kayak Bu Inti ngirim ke saya, pasti saya share ke teman-teman saya Indonesia untuk ikut ya. Karena perlu banget, kita perlu banget. Jadi di handphone saya itu ada 100 lebih grup. Ya. Jadi sebagian grup itu ada 50 atau 60 adalah grup RA. Itu saya share se-Indonesia, baik dari provinsi maupun juga ada pengawas, ada guru, dan yang lain-lain. Apapun yang dimau teman-teman buat kita akan coba bantu semaksimal mungkin. Jelas Pak Zurni keren. Bu Inti keren, Bu Hani keren, semua pengawas se-Indonesia keren banget. Ya. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita berjumpa di lain kesempatan. Salam literasi. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin ya. Terima kasih, Bunda. Baik, Bunda. Terima kasih, Bunda Kartini. Alhamdulillah. Ayo pengawas RA, Assalamualaikum. Kita nyanyi dulu ya. Nyanyi dulu. Siap, nyanyi. Nyanyi dulu. Iya, siap. Pengawas RA, ayo maju. Maju. Pengawas RA, pengawas RA, ayo maju. Laju. Kami pengawas RA, bahu-membahu, jadilah pengawas RA yang bermutu. Setuju. Oke. Kita memanfaatkan waktu yang singkat ini, langsung aja kembali ke Bunda Inti, barangkali buat Bunda. Ya, oke. Iya, di sini Bunda Kartini juga insya Allah menyimak di mobil. Siap. Ya, siap. Mangga silakan Bunda Inti. Oke, saya share ulang berarti ya, yang tadi ya. Siap. I can't set an alarm here. How about a reminder instead? Ya, baik. Ibu Bapak semuanya kelihatan. Bagus, Bu. Bagus. Ya, ini saya akan teruskan. Tadi ada satu kurikulum prototipe yang sebagian akan diterapkan bagi mereka yang bersedia, baik itu madrasah maupun sekolah. Okay, I'll remind you. Bu Inti buka mic-nya. Ya, siap. Tadi ketutup. Sebentar. Ini ada apa ini? Ya, baik. Nah, untuk tahun 2022 ini
Kemenak akan memilih 1 RA, 1 MI, 1 MTS, dan 1 MA yang akan dijadikan pilot project untuk penerapan kurikulum prototipe ini. Dan bagi RA, MI, MTS, MA yang secara mandiri siap juga dipersilahkan. Dan saat ini menurut informasi dari Pak Kasubdit bahwa Kemenak dalam hal ini Dirjen Pendi sedang menggodok, sedang membuat regulasinya dengan sedang membuat payung hukumnya, dan mudah-mudahan sebelum tahun 2024 kurikulum ini resmi diterapkan, kita sudah mahir, kita sudah hafal, kita sudah paham, sehingga kita dimudahkan dalam membimbing, membina kepala dan guru-guru binaan kita. Nah ini, kemudian yang satunya adalah tadi ada 4 skema, dan di 2024 ini semua satuan pendidikan dari RAMI, MTS, MA, TK, SD, SMP, SMA akan menerapkan 1 kurikulum baru yang namanya sampai saat ini belum diketahui karena ini masih dalam jangka penerapan secara bertahap atau pilot project. Nah, itu tentang berbagai macam perkembangan kurikulum terkini. Nah, kenapa kurikulum 2013 ini diganti yang sekarang diterapkan secara terbatas? Karena ada beberapa hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendikbud, diantaranya adalah bahwa kurikulum 2013 terlalu luas. Kemudian, karena terlalu luas, maka agak sulit diimplementasikan. Kurikulum yang dirumuskan secara nasional belum sepenuhnya disesuaikan dengan satuan pendidikan. Itu beberapa hasil evaluasinya. Kemudian pengaturan jam belajar juga menggunakan jam per minggu, tidak memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk mengatur pelaksanaan mata pelajaran. Jadi pendekatan tematik yang tadinya hanya untuk PAUD dan MI sekarang juga dilakukan untuk seluruh jenjang dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, RA, MI, MTS, MA. Nah, ini beberapa kurikulum, nanti ini tidak terlalu penting. Nah, Ibu Bapak, saat ini kita akan melihat sejauh mana benang merah dalam pengembangan kurikulum ini. Kita lihat pertama bahwa kurikulum prototipe sejatinya melanjutkan arah perkembangan kurikulum sebelumnya, yaitu pertama adalah orientasi holistik. Sama dengan kurikulum sebelumnya, bahwa kurikulum ini juga dirancang untuk mengembangkan murid secara holistik, mencakup kecakapan akademis, non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional, dan spiritual. Sama dengan kurikulum yang lama, ini adalah benang merahnya. Kurikulum 2004 yang disebut dengan kurikulum KBK, kurikulum 2006, kurikulum 2013, dan juga kurikulum sekarang juga ternyata sama, yaitu berbasis kompetensi, bukan berbasis konten. Jadi kurikulum dirancang berdasarkan kompetensi yang ingin dikembangkan, bukan berdasarkan konten atau materi tertentu. Kontekstualisasi dan personalisasi kurikulum dirancang sesuai konteks budaya, misi sekolah, lingkungan, dan juga kebutuhan murid. Ini benang merah yang bisa disimpulkan dari kurikulum yang 2013 dan kurikulum yang sekarang. Jadi sejatinya kurikulum prototipe ini adalah pengembangan dari kurikulum sebelumnya. Nah, sebelum menukik kepada kurikulum prototipe di bidang PAUD atau di level PAUD, kita akan lihat apa sih sebenarnya karakteristik utama dari kurikulum prototipe ini. Yang pertama adalah pembelajarannya berbasis proyek untuk pengembangan soft skill dan karakter dari level RA, MI, MTS, MA, TK, SD, SMP, SMA. Jadi basisnya adalah pembelajaran berbasis proyek
dengan tujuan untuk menginternalisasi, membudayakan, serta mengembangkan karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila? Yang pertama iman, takwa, akhlak mulia, gotong royong, kebinekaan global, kemandirian, nalar kritis, dan kreativitas. Nah, poin-poin yang ada di soft skill profil pelajar Pancasila ini harus dikembangkan melalui model pembelajaran yang berbasis proyek. Nah, nanti kita akan jelaskan sebenarnya apa yang disebut dengan proyek untuk level anak usia dini. Kemudian fokus pada materi esensi. Jadi, dengan materi esensi sehingga ada waktu cukup untuk pembelajaran yang mendalam. Jadi kalau yang di kurikulum lama bisa jadi tema yang akan diambil itu banyak, tetapi tidak mendalam. Nah, untuk di kurikulum baru itu, fokus materinya sangat esensi. Jadi materi-materi esensi. Kenapa? Dengan materi esensi ini, pendalaman terhadap materi akan lebih mudah. Yang ketiga, fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan murid. Nah, ini penting. Teach at the right level. Apa maknanya teach at the right level? Bahwa bukan kurikulum, bukan anak yang harus menyesuaikan kurikulum, tetapi kurikulum harus menyesuaikan dengan kemampuan anak, dengan potensi anak, dengan kecerdasan anak. Jadi fleksibilitas bagi guru untuk melakukan pembelajaran menjadi sesuatu yang sangat diutamakan dalam kurikulum baru ini. Kalau dulu bisa jadi satu kelas itu seragam. Indikator yang dibuat oleh guru, tujuan pembelajaran yang dibuat oleh guru bisa jadi sama. Tetapi di kurikulum ini setiap kecerdasan anak harus dipotret. Sehingga Bapak Ibu semua kurikulum ini basisnya adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran yang bisa mengembangkan perbedaan potensi kecerdasan kemampuan gaya belajar anak. Jadi di sini disebut dengan teach at the right level. Pembelajaran sesuai dengan kemampuan anak. Selanjutnya, pengembangan karakter. Jadi kurikulum di 2013 itu karakternya itu kan masuk dalam indra. Kita ingat KI 1, KI 2 di dalam kurikulum 2013 itu adalah indirect teaching. Tidak diajarkan secara langsung, tetapi diajarkan menyatu terintegrasi di KI 3 dan KI 4. Dan ternyata itu semua belum mewakili. Ternyata itu semua belum maksimal. Oleh karenanya pengembangan karakter di kurikulum yang baru ini sangat ditonjolkan, sangat ditekankan. Dan harus kita maksimalkan karena 20-30% jam pelajaran itu harus mengajarkan khusus karakter yang dibungkus, yang dibingkai dalam pembelajaran proyek untuk mengembangkan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Ini bedanya. Nah, kemudian pembelajaran berbasis proyek, kenapa harus melakukan pembelajaran berbasis proyek yang dimulai dari pendidikan anak usia dini? Karena ternyata pembelajaran proyek itu memberikan kesempatan belajar melalui pengalaman langsung, experiential learning. Dan ketika kita mengajarkan anak-anak PAUD, RA di sini, kita lihat bahwa tahap proses berpikirnya anak didik itu masih berpikir mengembangkan
berpikirnya itu sesuatu yang konkret, belum bisa berpikir sesuatu yang abstrak. Dengan pembelajaran proyek yang mereka langsung mengamati, melakukan, mempresentasikan, membandingkan sesuatu, itu akan lebih terpatri dalam perkembangan dan akan tersimpan dalam long term memory, sehingga itu akan teringat. Di samping pembelajaran proyek ini bisa mengembangkan karakter yang ada di profil pelajar Pancasila. Kemudian mengintegrasikan kompetensi esensi dan struktur belajar yang fleksibel. Nah, ini kita lihat. Nah, ini tema-tema utama. Bapak Ibu, di dalam kurikulum baru itu tema ini bisa digunakan untuk level RA, MI, MTS, MA. Jadi dari level RA, MI, MTS, MA, pemerintah Kemendikbudristek sudah menyiapkan 7 tema utama. Dan ketika kita menentukan tema-tema yang disesuaikan dengan keadaan kondisi satuan pendidikan, maka harus mengeling dengan ini. 7 tema utama yang bisa dijadikan pembelajaran berbasis proyek, topik dalam pembelajaran berbasis proyek adalah 1, bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Nah, baru tadi adalah karakteristik kurikulum prototipe atau disebut kurikulum paradigma baru dengan karakteristiknya secara umum baik TK, SDS, MPS, MA, RA, MI, MTS, MA. Nah, sekarang kita akan menukik khusus nih. Jadi, apa rasional yang mendasari capaian pembelajaran? Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam kurikulum prototipe ini tidak ada lagi KDKI 1, KDKI 2, KDKI 3, KDKI 4. Walaupun secara umum belum seluruh guru RA, kepala RA, MEBI, pengawas RA memahami, menganalisis KIKD, KDKI 1, KDKI 2, tapi di kurikulum baru ini ternyata KD itu sudah tidak ada. Apa gantinya KD? Nah, di kurikulum 2013 ada KD, di kurikulum prototipe ini adanya CP, bukan CAPE. CP, capaian pembelajaran. Nah, ada beberapa rasional alasan latar belakang yang mendasari adanya CP. Yang pertama, memberikan lebih banyak ruang kemerdekaan bagi satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pengajaran dan pembelajaran. Kenapa? Ternyata CP itu diberikan dengan 2 tahun sekaligus. Jadi CP untuk di RA itu bisa digunakan untuk 2 tahun, yang disebut fase fondasi. Kalau di MI itu ada 3 fase, kalau di MTS ada 1 fase, di MA ada 1 fase. Nah, di RA itu nanti ada 1 fase. Dan ternyata CP ini begitu tidak seperti KD yang jumlahnya saat ini 46 dan RA itu 50. Jadi CP, nanti kita akan lihat CP-nya seperti apa. Apa yang mendasari atau rasionalisasi dari adanya CP? Karena dengan CP yang tidak begitu luas itu akan memberikan ruang bagi satuan pendidikan, satuan PAUD untuk menetapkan kebutuhan pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik satuan pendidikannya, satuan pendidikan atau lembaganya. RA yang ada di pantai, RA yang ada di lingkungan pegunungan, RA yang ada di lingkungan pasar, di lingkungan industri, di lingkungan pedesaan, di lingkungan perkotaan, itu harus mampu melejitkan kelebihan sesuai dengan kondisi, sesuai dengan kearifan lokal yang dimilikinya. Inilah kenapa CP tidak banyak-banyak, tidak seperti KIKD yang jumlahnya 46 atau 50. Beragamnya sosial budaya, ekonomi, dan sumber daya masyarakat adalah sinyal bahwa penjabaran mengenai apa yang perlu dipelajari di satuan PAUD harus tetap menyediakan ruang kemerdekaan bagi satuan dan ekosistemnya untuk menentukan bagaimana mereka akan menggunakan sumber dayanya untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Ketika saya ditanya tentang STEM, berarti RA saya nggak bisa Bu Inti menerapkan pembelajaran STEM karena RA saya bukan RA di kota, bukan RA. Justru STEM atau kurikulum baru ini memberikan ruang dan gerak yang cukup luas kepada satuan pendidikan RA untuk berinovasi, berkreasi sesuai dengan keadaan, kondisi, dan kearifan lokal yang dimilikinya. Kenapa CP? Itu yang pertama dasarinya. Rasional yang kedua, menguatkan transisi PAUD menuju pendidikan dasar SD maupun MI. Kesinambungan pembelajaran di PAUD dan sekolah dasar adalah kunci mengingat periode anak usia dini sebetulnya adalah sejak usia 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau menurut pengertian yang diberikan oleh UNESCO bahwa ternyata pendidikan anak usia dini itu tidak hanya yang sekarang berada di level RA, tetapi level RA, MI kelas 1, MI kelas 2, dan sampai kelas 3. Yang jelas 0 sampai 8 tahun. Fungsi PAUD untuk mendukung kesiapan anak-anak masuk ke jenjang pendidikan juga termaktub dalam Permendikbud nomor 146 yang sudah kita kenal. Jadi capaian jenjang PAUD berdaya untuk menempatkan kurikulum PAUD di sekolah dan sekolah dasar dalam satu jalur. Jadi roadmap-nya jelas. Jadi readiness to entering the next level. Jadi mereka siap dengan memasuki pendidikan di RA, anak-anak akan memiliki kesiapan secara mental, kognitif di pendidikan MI maupun SD. Nah, ini kenapa adanya CP. Kemudian, nah ini tentang kesiapan sekolah, kematangan emosi, sosial, kognitif, dan pengembangan keterampilan motorik. Nah, kalau dengan adanya RA, dengan kurikulum baru ini, komponen-komponen yang ada di sini sudah dikuasai semua oleh anak didik kita. Rasional ketiga. Jadi menguatkan artikulasi penanaman dasar-dasar literasi dan STEM jenjang PAUD. Ibu Bapak bahwa jadi kalau kita lihat lingkup dari rasional yang ketiga, kurikulum baru adalah literasi dan STEM. Insya Allah secara berkala saya akan menjelaskan podcast tentang literasi ini baru video seri kedua. Jadi literasi dan numerasi adalah dasar tersirat dalam kurikulum terdahulu. Jadi ketika kita bicara literasi sebenarnya sejatinya tidak hanya yang ada di dalam kurikulum baru ini, tetapi di kurikulum sebelumnya juga sudah terlintas tentang literasi. Namun sekali lagi, belum semua satuan pendidikan mengutamakan, menguatkan, memaksimalkan konsep-konsep literasi, numerasi, dan STEM di dalam pembelajaran sehari-hari. Jadi masih ada satuan pendidikan yang menghindari penggunaan aspek pembelajaran ini karena kekhawatiran terjadinya anak belajar secara klasikal. Anak belajar secara kelas di mana fokus lebih ke muatan pembelajaran di ruang kelas dalam waktu lama dengan kertas dan pensil. Gitu. Sementara penting dalam pembelajarannya anak usia dini untuk mengeksplorasi diri dan lingkungan. Jadi kenapa di kurikulum sebelumnya bukan tidak ada literasi, bukan tidak ada numerasi, bukan tidak ada STEM, ada, namun ada kekhawatiran dari lembaga-lembaga pendidikan anak usia dini termasuk RA. Kenapa? Karena selama ini mereka fokus pembelajarannya itu kertas pensil. Anak belum dimaksimalkan karena merasa nanti kalau tidak seperti itu anak saya tidak bisa membaca. Nanti anak saya tidak bisa diterima, anak saya nanti kesulitan. Padahal sejatinya pembelajaran di RA harus memberikan ruang ruang eksplorasi dan inovasi anak, kebebasan anak untuk bereksplorasi, berdiscovery, belajar apa yang ada di lingkungannya, belajar benda-benda, belajar tanaman, belajar binatang, belajar berbagai macam the thing around the school, the thing around the home. Itulah. Nah ini, jadi kenapa di sini titik tekannya literasi dan STEM, karena literasi dan STEM yang ada di kurikulum sebelumnya
belum diimplementasikan secara maksimal, secara nyata, secara kuat. Nah, jadi di kurikulum inilah penguatan adanya literasi dan STEAM. Nah, STEAM dihadirkan di PAUD sebagai paradigma berpikir dan didukung muatan pembelajaran yang melibatkan keingintahuan, perhatian, pemecahan masalah, dan keberanian menghadapi tantangan dalam proses belajarnya. Sedikit lughatan atau secara bahasa, STEAM itu adalah sebuah akronim dari Science, Teknologi, Engineering, Art, and Math. Jadi sebuah pembelajaran yang mengintegrasikan sains, teknologi, engineering, art, seni, dan matematika baik secara individu maupun kelompok dengan tujuan untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi, untuk mengembangkan proses berpikir kritis dan juga problem solving di antara mereka. Kemudian literasi sebagai elemen CP. Capaian pembelajaran jenjang PAUD secara spesifik mengartikulasikan dasar-dasar literasi dan STEAM sebagai bagian dari elemen capaian pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan bermain. Ini mohon maaf, di saya lagi ada hujan besar, jadi saya harus menggunakan ini. Nah, Bapak Ibu, di sini pentingnya literasi sebagai elemen dari capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran jenjang PAUD secara spesifik mengartikulasikan dasar-dasar STEAM dan literasi. Tadi sainsnya apa? Misalnya dalam satu tema tentang aku, diriku, anggota tubuhku. Bagaimana pembelajaran STEAM? Bagaimana pembelajaran tentang tema diriku dengan pendekatan STEAM? Gampang sekali, misalnya bicara tentang anggota tubuh. Anggota tubuh matematika ada berapa anggota tubuh? Sainsnya apa? Oh, bagaimana cara membersihkan anggota tubuh? Artnya, oh mewarnai atau menggambar anggota tubuh. Engineeringnya misalnya, oke, membuat peralatan kesehatan, misalnya membuat tempat sabun, membuat tempat odol untuk menjaga kebersihan. Teknologinya apa? Oh, teknologinya banyak. Dahulu misalnya teman-teman kita kalau mencuci baju dengan menggunakan apa? Dengan tangan. Oh, sekarang adanya teknologi menggunakan mesin. Nah, itu pembelajaran STEAM di dalam tema diriku. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas tentang STEAM secara tersendiri karena itu terlalu luas. Nah, sekarang bagaimana fungsi literasi dan STEAM? Dasar-dasar literasi dan STEAM dimaksudkan dibangun sebagai sarana anak mengasah kemampuan berpikir kritis, kreatif, memecahkan masalah, berpikir, bernalar secara fleksibel, dan pengembangan executive function, proses kognitif, dan kemampuan untuk meregulasi diri dan perilaku yang membantu anak lebih siap belajar. Rasional keempat, bahwa lebih memberikan pijakan, bahwa capaian pembelajaran lebih memberikan pijakan bagi anak untuk memahami jati dirinya dan dunia. Jati diri siapa? Relevansi PAUD sangat ditentukan oleh manfaat yang dirasakan secara konkret oleh keluarga dan anak. Karenanya, tujuan dari setiap pembelajaran perlu dikaitkan dengan pengalaman anak sehari-hari dan kontekstualitas yang selaras dengan hasil nilai sosial budaya. Jadi CP ini ternyata pembelajarnya berbasis pada kontekstualisasi agar anak memahami jati dirinya. Oh, saya orang Jawa Barat, saya orang Sunda. Bagaimana budaya-budaya orang Sunda yang harus kita miliki? Think locally, act locally, think globally. Kita berlaku bagaimana kita menghargai kearifan lokal, tetapi juga kita mampu menghadapi dunia secara global. Nah, rasional yang 4 ini, CP memberikan pijakan bagi anak untuk memahami jati dirinya dan dunia. Dulu ada satu quote, think locally, act locally, think globally. Jadi bagaimana anak tetap menghargai kearifan lokal yang dimilikinya,
oleh keluarganya, bangsanya, sukunya, tapi juga mampu berperan aktif menjadi pemimpin, berperan aktif sebagai bagian dari dunia. Nah, tujuan CP. CP-nya sendiri kan belum ya Bapak Ibu ya. CP itu memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak pada semua aspek perkembangan. Sama nilai agama moral, fisik, motorik, emosional, sosial, bahasa, kognitif agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, sekarang karakteristik pembelajaran anak usia dini: mendukung terbentuknya kesejahteraan, menghargai, mendorong rasa ingin tahu, menyesuaikan dengan usia, tahap perkembangan, memberikan stimulasi secara holistik, memberikan tantangan, bimbingan, dan dukungan, melalui percakapan dan interaksi, melibatkan keluarga sebagai mitra, memanfaatkan lingkungan dan teknologi. Ingat teknologi karena ada teknologi di STEAM, menggunakan penilaian otentik. Kemudian, nah ini lingkup CP. Jadi Bapak Ibu, CP kita ini yang dimulai untuk usia 4 sampai 6 tahun. Jadi ada berapa? Lingkup capaian pembelajaran di PAUD mencakup 3 elemen yang saling terintegrasi. Ketiga elemen stimulasi tersebut: 1, nilai agama dan budi pekerti yang mencakup kemampuan dasar-dasar agama dan akhlak mulia. 2, jati diri mencakup pengenalan jati diri anak Indonesia yang sehat secara emosi dan sosial dan berlandaskan Pancasila serta memiliki kemandirian fisik. 3, dasar-dasar literasi dan sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika yang mencakup kemampuan memahami berbagai informasi dan berkomunikasi serta berpartisipasi dalam kegiatan pramembaca. Nah, ini lingkup CP-nya yang diajarkan di anak usia 4 sampai 5 tahun, 5 sampai 6 tahun. Kita lihat begitu ringkas, begitu esensi, tidak seperti KD yang jumlahnya ada 46 atau 50 itu. Nah, rumusannya kayak gini Bapak Ibu. Pada akhir fase fondasi kita tahu, jadi fase di level PAUD namanya fase fondasi. Di kelas 1, kelas 2 itu fase awal ya. Jadi ada fase A, fase B, fase C. Pada akhir fase ini bunyian kalau dulu KD-nya. Ini rumusan CP-nya. Anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti, kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi dan dasar-dasar sains, teknologi, rekayasa, seni, dan matematika, untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Nah, elemen CP-nya tadi ada nilai agama dan budi pekerti, ada jati diri sebagai bangsa Indonesia dan warga dunia, ada literasi dan STEAM. Nah, Ibu Bapak, demikian bahan diskusi kita tentang kurikulum paradigma baru atau kurikulum kurikulum prototipe yang mudah-mudahan kita bisa pahami dan kita bisa pahami bersama, mudah-mudahan kita bisa berdiskusi juga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih banyak banget yang sudah raise hand, ini bener nih. Silakan Bu Hani. Bu Hani nyambung, masih nyambung Bu Hani. Bu Hani di perjalanan atau sudah nyampe? Halo Bu Hani. Masih perjalanan mungkin. Oke Pak Lukman, mungkin Pak Lukman atau Bang Didin. Kang Din aja tuh kalau Bu Hani belum ini. Ya boleh. Yang raise hand banyak Bu nih, mau yang mana dulu nih? Atuh mangga tuh. Oke, ini yang saya lihat di atas ada Kemenak Mataram. Ibu siapa nih? Bu Sani ya. Silakan dibuka ininya mic-nya Bu Sani Kemenak Mataram. Monggo. Saya bisa minjem pulpen kertas lagi sa.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, saya Ibu Saniatun Fatiani, pengawas RA di kantor Kementerian Agama Kota Mataram. Ibu, yang saya tanyakan, apa sih perbedaan kurikulum protektif ini dengan kurikulum yang sudah ada? Dan mohon penjelasannya ini. Kami kalau saya lihat kan tidak ada pemaksaan nih. Kalau di RA itu kan sejak dulu kita memang ya kita cari bakat minat anak. Ya saya tahu seperti itu Ibu. Nah, coba minta penjelasannya ini persamaan atau perbedaannya. Itu saja sih dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda Inti mau langsung dijawab atau mau nunggu yang lain? Monggo. 3 orang aja, Kang. Oh, baik, siap. Boleh. Oke, yang kedua saya mohon Ibu Dewi Hendrayani nih. Silakan Bu Dewi buka mic-nya. Bu Dewi Hendrayani, ada nama tulisan. Bu Dewi Hendrayani. Bu Inti. Assalamualaikum Bu Inti. Silakan. Ini dengan siapa ini Bu? Ya, Bu Jairo, silakan. Jairo ya, silakan Bu Jairo. Silakan Bu Jairo dulu kalau gitu, karena Bu Dewi hilang nih, nggak ada di layar. Ya, Bu Jairo silakan. Kin kubatur kita, ya Allah, sedulur kitaku. Mangga Indramayu ya Indra. Silakan Kang Bu Jairo. Din, ini saudara saya Kang Din. Alhamdulillah bisa ketemu di udara. Ibu Jairo silakan Bu, monggo Bu. Atur Pak Din. Saudara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah senang sekali ini ketemu dengan saudara saya tercinta Bunda Inti setelah sekian lama terputus karena beda komunitas. Dulu bareng ya. Oke, dan sekarang alhamdulillah mulai Februari ini saya mendapatkan tugas baru untuk manajerial di Rodotul Atfal. Gitu. Jadi ya mungkin wasilahnya harus seperti ini. Kita ketemu. Ya, kita ketemu seperti ini. Baik, Bunda Inti yang saya banggakan, ada sebenarnya satu hal yang menggelitik saya di kurikulum prototipe ini. Yang pertama, di kurikulum prototipe ini kita menekankan kepada profil pelajar Pancasila. Oke, ulangi. Kita menekankan di profil pelajar Pancasila. Sementara Kementerian Agama sendiri di 2021-2020 ini menekankan kepada moderasi beragama. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana kita mensinergikan antara pelajar Pancasila dengan moderasi beragama itu di dalam pencapaian tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran. Terima kasih Mbak. Maaf Bunda, silakan. Alah, biasa aja sih, Cek. Tidak apa-apa, Cek. Ceng. Oke, satu lagi boleh, Kang? Boleh, Bu Inti. Iya, silakan. Dengan Ibu siapa? Ini Bu Mahmudah. Binti, ya. Lupa sama saya. Iyalah, Bu Mahmudah, apa kabar Bu? Sehat? Baik, alhamdulillah. Ketemu lagi di sini. Silakan. Terima kasih. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bahwa kurikulum prototipe itu sekarang sedang menjadi isu sentral ya, termasuk di RA gitu, bahwa RA pun dengan Direktorat PAUD-nya itu sudah menggelontorkan kurikulum prototipe, di mana yang selama ini saya pahami kurikulum prototipe ini adalah kurikulum pemulihan dari learning loss anak yang kemarin kena pandemi gitu kan,
Kemudian ini pemulihan dari tahun 2002 dimulai 2022 sampai 2024. Berarti kan ini gongnya nih memulai nih 2022 ini. Nah, kita ini memasukkannya tadi materi-materi capaian itu. Apakah nanti nunggu tahun ajaran 2000 depan ya Juli itu atau sekarang udah mulai bisa dimasukkan. Yang kedua, betapa tadi di situ banyak poin-poin yang bermakna untuk dimasukkan prototipe itu untuk masuk ke dalam KBM ya, yang profil Pancasila tadi. Saya pikir ada beberapa poin di moderasi beragama dengan di profil pelajar Pancasila itu ada kesamaan gitu kan, ada kesinergian masing-masing poinnya. Mungkin hanya di profil pelajar Pancasila itu gotong royong ada, tapi moderasi beragamanya tidak ada kan gitu. Tapi intinya sebenarnya kalau kita pakai itu saling mendukung dan bisa sejalan. Yang saya tanyakan, nanti ketika diaplikasikan guru-guru di RA ini kan tidak bisa mentah-mentah mengambil materi PPT dari Bu Inti ini. Nah kan itu harus ada modulnya, harus ada juknisnya gitu supaya yang guru-guru di RA itu mengaplikasikannya dalam RPPM, RPPH itu kan bisa tertata dengan rapi gitu. Kalau ini kan masih global tadi kan. Mana walaupun tadi tidak ada KIKD itu sebenarnya memang sudah sangat meringankan guru untuk tidak pusing lagi milik KIKD kan dan indikator, langsung ke capaian. Tapi bagaimana menuangkan capaian-capaian ini ke dalam RPPM dan RPPH sepertinya membutuhkan modul yang benar-benar bisa dipahami, dipelajari oleh guru sendiri karena waktunya singkat ya, 2022 sudah harus mulai dan sampai 2024. Nah, ini kan semua memang rata-rata RA mengalami learning loss yang membutuhkan pemulihan. Terima kasih Winti, itu yang saya ingin sampaikan. Aduh, terima kasih. Waalaikumsalam. Kang Dokter, ini 3 dulu ya, ini luar biasa pertanyaannya nih. Silakan Bu, monggo Bunda, silakan Bunda. Iya, yang pertama ya tadi dari Mataram ya kalau tidak salah ya, Pak ya. Ya, apa sih bedanya yang tadi saya jelasin itu sebenarnya kan sudah ada ya bedanya semua. Yang pertama tidak ada KD, adanya CP, ada rasionalisasi KD. Yang pertama tadi adalah bahwa KD itu esensi, jadi KD itu kenapa dirubah jadi CP karena ingin bentar. Aduh. Nah, kenapa CP? Karena pemerintah ingin setiap lembaga, satuan lembaga RA itu mampu mengeksploitasi, mampu mengeksplorasi, mampu mengembangkan kearifan lokal. Jadi selama ini jangan kurikulumnya jangan terlalu banyak. Jadi memberikan ruang dan gerak bagi setiap lembaga RA untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang ada di setiap lembaga RA. Ya, dan juga tadi banyak yang jelas kalau kita bicara perbedaan mafarku bainahuma ya, baina kurikulum lama wa kurikulum baru, kurikulum jadid ya, gitu ya, wa kurikulum qadid gitu kan. Yang pertama tadi CP KIKD ganti CP. Kemudian yang kedua bahwa di kurikulum baru ini CP itu sedikit tadi kan cuma satu paragraf untuk 2 tahun. Sementara di kurikulum 2013 46. Bahkan RA itu ada 50 yang baru Kang Din. Tuh Kang Dokter, gitu ceritanya ya. Jadi itu yang perbedaan yang kedua. Yang ketiga, literasi dan STEM menjadi tema utama. Jadi dikuatkan banget literasi dan STEM ini dan insya Allah di podcast saya Jengjai ya, ini saya punya podcast baru 2 kali bicara tentang literasi. Jadi saya akan membantu teman-teman se-Indonesia itu supaya paham literasi dengan cara saya membuat podcast dan memang sengaja saya membuat podcast ini untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pengembangan literasi di RA. Jadi insya Allah walaupun memang tidak lama tetapi insya Allah tergambar gitu ya. Saya belum kirim ke teman ke saudaraku Kang Din. Jadi ini saudaraku belum tahu karena saya juga baru ganti HP.
Itu yang kedua. Apa perbedaan yang ketiga? Yang ketiga nih saya akan jelasin. No RPP sekarang. Tidak ada RPP lagi, adanya modul. Nah, saya langsung menjawab pertanyaan dari Bu Mahmuda bahwa semua dokumen kurikulum, semua panduan kurikulum dari CP, dari ATP, dari modul, dari bahan ajar, itu semua sudah disiapkan oleh pemerintah. Jika ada RA yang, nah kemudian jika ada RA yang ingin melaksanakan, silakan. Saya sudah punya contoh-contoh modul yang sudah dibuat oleh Kementerian Pendidikan. Jadi nanti Bu, RA ini guru itu tinggal enak. Saya mau niru, mau nyontek, plek-plek. Saya mau meniru semuanya nih dari modul yang ada. Nanti saya akan tayangkan. Jadi tidak ada RPP lagi, adanya modul dan modul itu semua sudah disiapkan. Oh, saya mau meng-ATM-kan saja modul ini. Saya tidak mau meniru secara plek karena modul ini dibuat jadi penyusun modul itu sengaja menuliskan nama, menuliskan asal sekolah, asal TK. Sehingga kita akan tahu, oh itu TK bagus, saya berarti nggak bisa ya, berarti saya turunin, oh itu TK bagus, saya mau bagusin lagi. Jadi modul yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yang sekarang, yang kemarin-kemarin kita sebut menjadi RPPM, RPPH, itu sudah ada. Tinggal keinginan kita, apakah kita mau mencontek, full, ngeplek, benar-benar ditiru habis sampai titik komanya, atau kita mau ATM kan, silakan. Amati, tiru, modifikasi, monggo, atau kita buat sendiri modul kita sesuai contoh yang sudah ada. Jadi tidak usah khawatir, don't worry, be happy bagi setiap satuan pendidikan RA yang ingin menerapkan semuanya sudah disiapkan, tinggal membuka. Ada platform kurikulumnya, ada platform pelatihannya. Tapi ingat bahwa untuk tahun, jadi kapan mulainya? Saya jelaskan mulainya itu di tahun Kemenak sendiri akan melakukan satu piloting RA, MI, MTS, MA di setiap provinsi satu, dan itu akan dibina, itu akan diasuh, itu akan ditreat, sehingga harapannya di 2023 lembaga tersebut RA, MI, MTS, MA tersebut sudah mampu mengimbas, mendesiminasi kepada teman-teman madrasah ataupun RA-nya. Bagi RA yang tidak terpilih, dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa lembaga yang dipilih yang setiap provinsi itu satu itu bukan lembaga yang bagus. Ingat, justru bisa jadi lembaga yang biasa-biasa saja. Karena nanti kita nggak tahu, pokoknya nanti akan diambil satu berdasarkan mungkin data emis atau apa. Dan itu tidak yang bagus, justru lembaga-lembaga yang mandiri yang bagus, RA yang sudah bagus, MI yang sudah bagus, MTS yang silahkan untuk melakukan atau menerapkan jika mereka menginginkan mulai tahun 2002 gitu Bu. Jadi tidak ada, jadi gantinya RPPM, RPPH itu modul. Oke, satu lagi. Jadi di PAUD sendiri yang tadinya model utamanya adalah tematik, sekarang tidak tematik, tapi model utamanya adalah literasi atau book project. Saya kedengaran. Nah itu. Jadi tidak ada RPPM, RPPH lagi, tetapi adanya modul. Dan modul itu sudah disiapkan. Ada bahan ajar, ada literasi, ada bermain, ada jati diriku. Saya nanti akan sharekan bahan-bahan ke teman-teman. Insya Allah kita bisa belajar bersama. Kemudian tadi dimulai tahun 2022, kemudian tadi ya beberapa perbedaannya saya pikir sudah disebutkan. Kemudian satu lagi apa tadi Bu Mahmuda sudah semuanya. Bu Jairoh, oh iya, apakah ada persamaan? Insya Allah
ketika kita melihat konsep moderasi beragama kan ada, kalau tidak salah ya, kebetulan saya bukan IN moderasi ya, jadi tetapi saya ingat dulu waktu sama-sama dengan Jengjai di pusat kita sama-sama menjadi IN ya Bu ya, itu kan kita mengenal apa yang disebut dengan rahmatan lil alamin ya, hampir sama ya, bahwa ada tawazun, ada tawasud, seperti itu, justru itu saling mendukung. Jadi simbiosis mutualism. Jadi antara profil pelajar Pancasila dengan moderasi yang dibuat di konsep oleh Kementerian Agama itu satu selaras sejalan, dan insya Allah kita bisa mengadopsi keduanya. Justru kita punya lagi tidak hanya profil pelajar Pancasila, tapi kita juga punya konsep moderasi beragama. Seperti itu. Saya, Bu Mahmuda dan Ibu yang dari Mataram, silakan jika masih ada pertanyaan lagi. Saya tambahkan Bu Inti. Iya. Yang pertama, kebetulan kami beberapa minggu yang lalu dengan Bu Kasih, dengan Pak Masuki dan beberapa tim yang lain sedang mendesain. Jadi nanti di uji coba kurikulum atau kurikulum, dan itu di Kementerian Agama tidak harus namanya kurikulum merdeka atau kurikulum apa, nanti kemarin sudah sepakat dijelaskan kepimpinan. Ada beberapa catatan penting yang perlu kami sampaikan di forum ini maupun kita ketemu semua. Yang pertama, bahwa kami sedang menyusun draft. Ada 2 draft agenda yang sedang disusun. Yang pertama, draft tentang KMA yang memayungi hukum tentang implementasi uji coba kurikulum prototip atau kurikulum merdeka atau kurikulum apapun namanya nanti di Kementerian Agama. Yang kami diberi waktu dalam kurun waktu Februari Maret ini, April itu sudah selesai. Jadi ada KMA tersendiri, tapi tidak menafikan KMA 183, 184. Tetapi ada dalam konteks, dalam perspektif ingin membuat lembaga-lembaga siapa saja yang menjadi penyelenggara atau yang menjadi piloting. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk seluruh mapel umum ya dari semua tingkatan itu tinggal ambil saja dari kemudian dari modul bahan ajar yang sudah ada. Jadi bahan ajar modul semuanya sudah ada yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Sedangkan untuk mapel agama kemarin itu kita juga sekarang sedang menyusun draft SK Dirjen Pendisnya, karena nanti ada dengan tidak adanya KIKD kemudian dikompilasi menjadi capaian pembelajaran, maka itu kita harus menyesuaikan. Itu yang perlu kami sampaikan kepada kawan-kawan semua. Jadi ada 2 draft payung hukum yang sedang kita buat, yang kita susun. Insya Allah dalam waktu dekat kita akan virtualkan, akan kita minta masukan-masukan. Yang jelas tim sekarang sedang bekerja untuk melaksanakan menyusun amanah dari direktorat itu, dari Dirjen Medis, supaya kawan-kawan semua bisa melaksanakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, siapa yang menjadi piloting? Piloting itu tidak sama dengan di saudara kita di Kemendikbud. Di kita kemarin sepakat bahwa piloting itu nanti akan dari bawah, dari bottom up. Artinya siapa saja, baik RA, MIM, SMA, baik negeri maupun swasta, dan sama yang disampaikan oleh Bunda Farhati, tidak harus lembaga-lembaga yang sudah sangat bagus, yang sudah server, tapi lembaga manapun, tetapi ada kemauan, ada keikhlasan untuk melaksanakan uji coba kurikulum ini, maka nanti dipersilakan. Diusulkan lewat kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, kemudian diusulkan ke Kanwil, kemudian dari Kanwil itu baru diusulkan ke pusat, baru nanti diasakan secara resmi. Tetapi untuk provinsi-provinsi besar tidak hanya satu. Ya, jadi sekali lagi kawan-kawan sekalian, untuk provinsi-provinsi besar, maka nanti lembaga-lembaga itu tidak hanya satu RA, MIM, SMA, tetapi nanti silakan. Tapi oleh karena itu masukan dari kawan-kawan pengawas menjadi sangat berharga. Jadi oleh karena itulah maka rekomendasi pengawas. Nah, kemudian setelah itu Bapak sekalian, maka lalu bagaimana implementasinya? Maka begitu nanti kami akan all out sosialisasi apakah KMA dan draft juknis kalau sudah jadi juknis dan KMA nanti, maka akan sosialisasinya di bulan Mei dan bulan Juni. Jadi regulasi itu akan kita sosialisasikan secara masif kepada kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kota se-Indonesia, kepada kawan-kawan pengawas di bulan Mei dan Juni, sehingga di bulan Juli kita sudah siap melaksanakan uji coba piloting kurikulum 2000 paradigma baru ataupun namanya atau kurikulum merdeka. Lalu bagaimana bagi kawan-kawan yang melaksanakan tidak menjadi piloting, maka tetap melaksanakan kurikulum 2013. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini beda perspektif.
Jadi kemarin diskusinya kita sampai jam 11 malam, diskusinya walaupun namanya recovery adalah sebagai kurikulum opsi atau opsional sifatnya, walaupun adalah recovery learning, tetapi kita tidak hanya sekedar opsi-opsi sementara. Bahwa walaupun itu ada dalam konteks recovery learning, maka ini konteksnya dalam konteks jangka panjang. Itu sudah ada arahan dari Pak Direktur, dari Prof. Isom, dan juga arahan dari Pak Kasudin. Artinya walaupun draft desain kurikulum yang kita coba kembangkan nanti adalah kurikulum jangka panjang. Itu yang ketiga. Baru yang ketiga yang ditanyakan oleh Bu Bunda Mahmuda dan juga penanya sebelumnya tentang apa? Tentang moderasi beragama dan profil Pancasila. Dan itu sebenarnya secara substantif ada irisan-irisan yang agak kuat. Hanya beda penamannya saja, tetapi secara substantif ada irisan-irisan yang agak kuat dan itu saling mendukung. Oleh karena itu maka secara substantif dan itu tidak ada secara konten, secara substantif tidak ada pertentangan antara istilah yang dimunculkan di profil Pancasila yang ada 8 item itu, kemudian juga apa yang ada di moderasi beragama. Justru saling menguatkan, oleh karena itulah maka itulah kelebihan di kita. Bahkan kemarin saya segambarkan Bu Bunti Melati bahwa kemarin sepakat Pak Yogi dan kawan-kawan tim pengembang di Puspur di Kemendikbud di Kementerian Agama tidak hanya STEAM ya, tidak hanya adanya, tapi silakan ditambahkan R, nilai-nilai religius, jadi STREAM. Dan itu kemarin sudah kita dengan saya Pak Lukman Bang Didin itu ada sudah kita pikonkan beberapa waktu yang lalu Pak Lukman dan Pak Didin ya, jadi ada STREAM bukan hanya STEAM dan itu sah-sah saja. Silakan dikembangkan. Itu sudah disampaikan oleh Pak Yogi sebagai tim pengembang kurikulum di Kemendikbud. Itu sebagai tambahan Bapak sekalian, sekali lagi kawan-kawan sekalian, kalau yang memang ada kemauan di tahun 2022, tahun ajaran baru nanti yang ada kemauan silahkan mengajukan nanti, tetapi tidak usah sekarang. Yang jelas kami sekarang punya kewajiban dengan tindakan ini, dengan seluruh kasih, dengan seluruh tim yang ditunjuk, itu ada pengawas, ada guru, ada wakil kurikulum, ada kepala madrasah, menyelesaikan dulu. Ya, ada 2 agenda tadi itu adalah KMA draft yang mengajukan tentang piloting untuk pelaksanaan piloting DRA dan madrasah dari ME SMA, kemudian juga sinkronisasi dari KIKD yang sekarang sudah ditiadakan menjadi CP, capaian pembelajaran. Itu barangkali tambahan kami, Bapak Ibu sekalian, saya bersama semua. Monggo saya kembalikan ke Bang Lukman atau Bang Didin. Ya, terima kasih Pak Jurni yang telah memberikan tambahan informasi seputar penanya tadi ya, dari Ibu Sani Mataram, kemudian dari Indramayu ya, dan dari Ibu Jumira. Bapak Ibu sekalian, kita ada waktu sampai pukul 15.30, ada waktu 10 menit lagi ini. Apakah masih ada satu pertanyaan aja kalau ada ini, karena kita juga dibatasi waktu ya. Monggo kalau ada yang mau raisan atau open mic aja, 1 orang saja. Mungkin Bu Inti ya, monggo. Ya silakan. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Atau cukup? Nah, baik. Kelihatannya cukup Bu Inti, nggak ada yang mungkin nanti saya kasih waktu untuk closing statement dari Ibu Inti ya selaku materi ini yang insya Allah Bapak Ibu yang saya hormati di room chat sudah ada data hadir, silakan diisi. Kalau yang belum nanti bisa minta di grup ada, dan insya Allah nanti sertifikat akan terkirim ke Bapak Ibu. Kalau belum terkirim nanti bisa diunduh di Google Drive yang akan kami share nanti di grup ini. Untuk materi juga nanti Bu Inti akan menyampaikan di grup RA ya, dan kawan-kawan juga insya Allah materinya akan disampaikan secara setelah ini beres akan disampaikan juga begitu. Mungkin Bu Inti mangga memberikan closing statement aja untuk ini, dan ini bukan yang terakhir, insya Allah akan dilakukan di edisi berikutnya. Mangga Bu Inti. Ya, terima kasih Kang Dr. Din Setiawan. Baik Ibu Bapak, sebagai closing statement, jadi yang pertama saya sampaikan bahwa kurikulum baru atau kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototipe ini memang menjadi diasumsi dapat menjadi obat, menjadi penyembuh, menjadi alternatif solusi bagi kondisi learning loss yang terjadi selama masa pandemi di tahun 2000 sampai saat ini, di mana rentang waktu 1 tahun belajar itu ternyata sebenarnya
kita anak-anak tuh hanya belajar 6 bulan. Satu penelitian yang telah dilakukan oleh Kemendikbudristek, tetapi ketika satuan pendidikan menggunakan kurikulum darurat atau KDSNC, ternyata learning loss-nya itu tidak lagi 6 bulan, tapi hanya 2 bulan. Oleh karenanya, diasumsikan bahwa kurikulum baru ini menjadi solusi bagi pemulihan pembelajaran pasca pandemi, seperti itu. Nah, tadi sebenarnya ada satu hal yang lebih penting dibanding kita memahami dari A sampai Z-nya tentang kurikulum ini. Satu hal yang penting, the one is very important here adalah bagaimana kita membuka mindset kita, membuka diri kita, membuka wawasan kita untuk berubah. Itu yang paling penting. Sebenarnya, mau kurikulum apapun, mau kurikulum 2013, kurikulum baru 2022, ataupun kurikulum 2030 nanti ketika mata hati kita, pemikiran kita belum terbuka dengan perubahan, itu sawa ungkana, the same, sama aja. Jadi yang paling penting bagi kita sebagai guru-guru adalah mindset, pengawas, mindset untuk berubah. Karena perubahan adalah sebuah keniscayaan. Jadi kita belajar, ujung-ujungnya kita malah memprovokasi teman-teman guru. Iya ya, misalnya ada guru yang tanya gini, kenapa sih ganti menteri, ganti kurikulum? Jangan lantas kita mengaminkan atau memprovokasi. Iya emang nih saya juga belum paham udah ganti lagi. Coba motivasi kita berikan pengarahan enlightenment, cerdaskan mereka bahwa sebuah perubahan adalah keniscayaan. HP kita aja nggak mungkin kita pakai HP selama 5 tahun nggak ganti. Ini kurikulum, ya memang harus ganti sesuai dengan zamannya, gitu ya. Jadi yuk teman-teman semuanya, mari kita buka hati, buka mata, buka pikiran kita, buka telinga kita untuk kita belajar, kemudian kita membuka diri dan memberikan pencerahan kepada teman-teman guru kita sebagai kita adalah leading sektor, kita adalah disebutnya adalah penjamin mutu bagi lembaga RA kita. Jadi jangan sampai kita belum terbuka, jangan sampai kita masih menutup diri bahwa sekarang lebih baik, kenapa harus ganti. Nah, itu yang paling penting. Sejauh mana kita mau membuka diri, membuka wawasan. Selamat datang perubahan, selamat datang kurikulum baru. Itu saja Kang Din, closing statement dari saya. Thank you kepada Pak Yai Zurni yang luar biasa ini mengawal from the start until the end, luar biasa, dan Kang Lukman juga yang the man behind the skin gitu ya. Tanpa tangan dingin beliau ini kegiatan webinar ini tidak bisa ya. Kang Din yang luar biasa. Setiap saat itu gimana Bu Inti buat besok luar biasa, antisipasinya yang luar biasa. Dan tak lupa teman-teman semuanya yang sudah setia, kita belajar ini, this is not the first, this is not the end, bahwa ini adalah the first, di mana kita akan belajar lagi, kita akan berdiskusi lagi, masih banyak tema-tema penting yang relevan dengan kurikulum baru ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an, nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Pokjawas, Bu Inti, dan juga tadi Dr. Kartini dan Pak Lukman dan rekan-rekan yang mungkin tidak sebutkan satu persatu, juga Ibu Bunda Hani yang sedang ada di Pangandaran, sedang rapat ya, dan semua guru-guru RA, pengawas RA dan sebagainya yang mungkin tidak kami sebut. Ada 292 tadi terakhir saya lihat, dan juga di YouTube juga sudah ada puluhan yang ini. Mohon Bapak Ibu nanti like ya YouTube-nya nanti untuk menguatkan ini. Like, share, and subscribe. Nah, dan komen positif. Nah, oke. Itulah kita Ibu Yanti, Bu ini juga silakan menggunakan YouTube pribadinya untuk men-share ini, silakan aja, kan ini milik bersama, nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu juga silakan memperbanyak ini untuk kebaikan bersama. Semakin banyak menayangkan ini, semakin bagus ilmunya di-share berikutnya. Amin, amin. Baik, sekalian, atas nama mungkin saya mengambil alih Bunda Hani ya, tadi Bu Hani sedang dalam perjalanan ke Pangandaran dari bandara.
Sehingga kami ambil alih sementara untuk menutup dengan ucapan hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih semuanya. Jangan lupa absen, silakan. Terima kasih Bunda Inti, terima kasih Pak Ketua, Pak Zerni, terima kasih seluruh panitia dan terus Pop Jawa Madrasah Nasional yang telah berperan dalam kegiatan ini. Mari kita akhiri dengan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Nah, alamin. kita foto bersama dulu ya. Oh iya Pak.